Makanya Habib Utsman bin Yahya mufti Batavia itu nggak ditemukan tulang belulangnya. Itu tidak ada. Digali sampai 4 meter, masih kurang percaya lagi, digali sampai 6 meter. Jadi makam Habib Utsman bin Yahya itu tidak ada. Ada makamnya tapi tidak ada jasadnya. Sama seperti makam di Huba Al-Haddad Tanjung Priok atau Mbah Priok itu. Hampir sama juga seperti makam Mbah Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, makam Luar Batang ini yang pertama kali menggunakan ilmu kasfi menemukannya adalah Habib Utsman bin Yahya, mufti Batavia itu. Jadi kalau kita bongkar-bongkaran semua, ini penuh dengan kebohongan. Penuh dengan kebohongan. Dulu waktu ditemukan makam Luar Batang itu oleh Habib Utsman bin Yahya, sekarang diteruskan oleh Habib Lutfi bin Yahya, sama-sama Yahyanya. Yahya artinya kan menghidupkan, hidup. Yuhyi menghidupkan. Menghidupkan yang mati-mati itu bisa menjadi hidup, makam-makam itu yang mati, tak terawat itu bisa hidup kembali. Habib Utsman bin Yahya itu sendiri makamnya itu tidak jelas. Dan bahkan tidak ada jasadnya. Wah, ini aneh-aneh saja ini loh. Habib Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, makam Luar Batang ini yang pertama kali menggunakan ilmu kasfi menemukannya adalah Habib Utsman bin Yahya, mufti Batavia itu. Data-data sudah kami cari dalam referensi yang kami miliki, dokumen-dokumen yang kami miliki, bahwa Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus Luar Batang itu masih simpang siur. Lah kok ada makamnya? Lah makamnya kan baru dibangun tahun 1910-an itu. Abad 20-an itu. Sebelum Indonesia merdeka. Berdasarkan mukasyafahnya Habib Utsman bin Yahya. Karena pada waktu itu dicari juga tokoh yang hampir sama seperti Habib Luar Batang, yakni ditemukan lagi berdasarkan mukasyafahnya Habib Lutfi, laporan dari Haji Entoh, adik Abu Yauci Turtusi Cilongok, Pasar Kemis, itu katanya juga menemukan makam dari saudaranya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus ini. Padahal sejarahnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus itu berangkat dari Hadramaut lewat Surati atau Gujarati India, lalu sampai ke Batavia. Tanpa membawa saudara, karena memang tidak memiliki saudara. Simpang siur, katanya oh ada dengan pamannya juga. Terus umur berapa? Umur berapa? Ini juga masih simpang siur. Nggak jelas. Katanya mengislamkan negeri India, Gujarat sana, dengan tongkatnya memukul tempat sehingga keluar airnya, sehingga orang sana banyak yang masuk Islam. Itu kan cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Umur berapa? Beliau yatim piatu sejak kecil katanya. Ibunya meminang menenun lah ya, memintal benang itu, terus ingin merubah nasib karena pernah mendengar cerita di negeri nun jauh di Hindia Belanda sana, ya di Indonesia Nusantara ini, tempat subur berkembangnya Islam. Lalu ingin ikut mengadu nasib ke negeri kita ini. Akhirnya datanglah ke India, lalu di sana ada yang mengatakan 3 tahun, lalu berlayarlah dengan sampan kecil ya ke Batavia, ke Sunda Kelapa, ke Jakarta kalau sekarang. Dan di sana tidak sampai menikah dan tidak punya anak, belum umur 40 tahun sudah meninggal dunia.
Tapi Habib Lutfi bin Yahya beda sendiri mukasyafahnya. Tidak. Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus, Habib Luar Batang itu memiliki anak perempuan yang namanya Syarifah Fatimah. Syarifah Fatimah inilah yang menurunkan Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Kiai Keramat Jati, yang ada di Lamper Kidul Semarang itu. Dan di kholi sekarang 179 kali itu, sejak meninggalnya. Singo Barong plus KRT Sumodindingrat. Aneh ya kan? Aneh ya kan? Umurnya Habib Luar Batang itu 69 tahun. Katanya, versinya, beliau Habib Lutfi bin Yahya. Dulu waktu ditemukan makam Luar Batang itu oleh Habib Utsman bin Yahya, sekarang diteruskan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Sama-sama Yahyanya. Yahya artinya kan menghidupkan, hidup. Yuhyi menghidupkan. Menghidupkan yang mati-mati itu bisa menjadi hidup. Makam-makam itu yang mati, tak terawat itu bisa hidup kembali. Jadi sampai nanti ke silsilahnya Pangeran Diponegoro juga. Jadi Diponegoro itu Pak Alawi. Gitu. Bahkan sekelas UNES, Universitas Negeri Semarang saja itu dijak ziarah oleh beliau ke makam KRT Sumodindingrat Lamper Kidul Semarang itu. Sampai sekelas perguruan tinggi negeri saja bisa diprank, bisa dikibuli oleh seorang tokoh yang tidak benar-benar mengerti sejarah. Itu sekelas akademisi loh ya. Universitas Negeri Semarang. Apalagi sekelas Buya Yahya. Sekelas Buya Qurtubi. Sekelas Kiai Idris Romli. Sekelas Gus Kausar. Sekelas Gus yang Rembang itu Gus Najih Maimun. Sekelas Gus Koyum. Memang sekelas orang yang berpendidikan tinggi di kampus perguruan tinggi saja bisa kena prank. Tidak hanya itu, gubernur pun ikut, percaya saja. Jadi kalau kita bongkar-bongkaran semua, ini penuh dengan kebohongan. Penuh dengan kebohongan. Kalau bin Sahil itu ada di dalam Khidmatul Asyirah ini ada, di dalam kitab Syamsul Dhahirah ada, bin Sahil itu ada. Tapi kalau Bahabasyi itu enggak ada. Itu adalah sama seperti Syekh Ali Jabir itu. Seandainya Syekh Ali Jabir itu datangnya sebelum Indonesia merdeka, niscaya beliau akan menjadi Habib. Habib Ali Jabir. Mungkin Al-Baiti lah, atau An-Nahari lah, atau Al-Ahdali, atau Al-Qudaimi, atau Al-Haddad, mungkin tergantung minta pilih yang mana lah. Ya. Pilih yang mana yang sesuai. Saya menyampaikan ini berdasarkan apa? Data. Gitu loh. Kalau ada yang membantahnya, ya silakan buktikan juga dengan data. Jangan fitnah belaka. Jadi jangan berbohong lah ya, jangan berbohong. Jangan sampai kita menjadi pembohong dan mengingkari nasab kita sendiri. Kalau nasab kita bukan dari Pak Alawi ya nggak usah Pak Alawi. Nggak usah malu-malu lah ya. Nggak usah malu-malu. Jujurlah. Karena ancamannya adalah neraka, kesengsaraan dunia sampai di akhiratnya. Kembali ke Habib Luar Batang. Sampai sekarang penemunya berdasarkan mukasyafahnya Habib Utsman bin Yahya itu, Habib Utsman bin Yahya itu sendiri makamnya itu tidak jelas. Dan bahkan tidak ada jasadnya. Wah, ini aneh-aneh saja ini loh. Saya berani bertaruh makam Mbah Priyo itu sebenarnya makamnya siapa? Apakah ada di situ? Enggak ada.
Nggak ada makam, itu nggak ada. Makamnya ada, tapi tidak ada jasadnya. Makam luar Batang itu hampir sama seperti kasus yang ada di Gubah Al-Haddad di Priok itu. Mbah Priok itu bukanlah Habib Muhammad Al-Haddad, itu bukan. Aslinya Mbah Priok itu ya orang asli sana, orang Betawi asli lah ya. Ya, rakyat Tarumanegara yang berjualan priok di pinggir kali ya, sebelah Ciliwung itu ya, untuk dijual belikan ke para pendatang melalui perahu-perahu dari luar pulau ya, luar Betawi, Mbah Priok. Tapi akhirnya nama Priok itu diakui menjadi nama seorang habib. Maka Mbah Priok Gubah Al-Haddad. Nah inilah kadang-kadang yang perlu kita cermati bersama, bahwa kita ini kadang-kadang hanya berdasarkan cerita orang yang kita percaya, lalu kita begitu saja mudah mempercayainya tanpa mau cross check data. Saya menyampaikan seperti ini, jenengan juga jangan percaya 100% dulu. Mungkin 50% atau 60% menunggu terus apa yang nanti akan kami sampaikan kepada panjenengan semua. Kami berani menyampaikan ini karena berdasarkan data. Data-data ya, selain apa yang kami pelajari selama ini juga berdasarkan dari guru dan leluhur-leluhur kami dulu. Makamnya Habib Utsman bin Yahya itu tidak ada. Nggak ada. Makamnya di mana itu nggak ada. Yang ada sekarang itu nggak asli, nggak asli. Wah, sering mengatakan seperti itu. Iya, iya, nggak ada. Kenapa? Oh, nggak ada. Wong tokohnya itu ada, kitabnya peninggalannya itu juga ada. Pada waktu Gubernur Jakarta Ali Sadikin ya, memiliki program memindahkan makam-makam untuk dipindah ke Tanah Abang. Makam Habib Utsman bin Yahya ini digali. Ternyata tidak ditemukan jenazahnya, entah moksa, sirna, atau tidak ada, atau bagaimana. Tapi jelas disaksikan oleh banyak orang, tidak ada kerangkanya atau kain kafannya, itu tidak ada. Digali sampai 4 meter, masih kurang percaya lagi, digali sampai 6 meter. Makanya Habib Utsman bin Yahya mufti Batavia itu nggak ditemukan tulang belulangnya. Itu. Padahal makamnya itu bersebelahan dengan makam Syekh Abdurrahman Al-Misri yang wafatnya lebih duluan daripada Habib Utsman bin Yahya. Habib atau Syekh Abdurrahman Al-Misri, Syekh berarti min jumlatil masyayikh, ya, bukan habaib ya, tapi Syekh Ali Jabir, Syekh Bahab Bashid ya. Itu justru ada kerangkanya dan juga kain kafannya. Lah, Habib Utsman bin Yahya ini tidak ada. Entah itu sirna moksa atau dicuri orang apa bagaimana, ya wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ditemukan jenazah dari Habib Utsman bin Yahya, maka yang dipindahkan adalah tanah kuburan itu, dipindahkan ke Jeruk Purut. Dari Jeruk Purut dipindahkan lagi ke komplek Masjid Bambu Jakarta Timur. Jadi makam yang ada di sekarang ini adalah bukan makam yang ada jenazahnya Habib Utsman bin Yahya, nggak ada. Itu hanya sekedar ya petilasan lah ya, simbolik saja, bukan kuburan sebenarnya. Tapi diziarahi oleh banyak orang. Kasusnya sama seperti makam Gubah Al-Haddad Mbah Priok, sama dengan makam yang ada di luar Batang, Penjaringan itu. Yalah, kalau kita runut sejarahnya, ya simpang siur itulah. Makam luar Batang itu simpang siur. Tapi kalau yang makamnya Habib Utsman bin Yahya ini tidak simpang siur, jelas. Orang-orang tua dulu, orang Betawi asli Jakarta itu ngerti semua. Yang hidup pada masa Gubernur Ali Sadikin itu ngerti semua. Ya nggak semua sih,
Karena waktu itu kan internet belum ada, berita juga tidak secepat sekarang beredarnya, harus melalui surat kabar dulu, televisi, TVRI, dan tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang. Tapi yang sepuh-sepuh, tokoh-tokoh yang belum almarhum loh ya, pasti tahu. Jadi makam Habib Utsman bin Yahya itu tidak ada. Ada makamnya tapi tidak ada jasadnya. Sama seperti makam di Hubah Al-Haddad Tanjung Priok atau Mbah Priok itu. Hampir sama juga seperti makam Mbah Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi yang ada di sebelahnya makam Habib Husain bin Abu Bakar itu adalah Haji Abdul Qadir yang katanya juga simpang siur. Itu muridnya, mu'alaf dari Cina yang membantu beliau. Nggak jelas. Nah, kemungkinan juga malah justru Habib Abdul Qadir itu adalah Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, ya, yang dibawa dari Palembang oleh Belanda ke Batavia, lalu meninggalnya kemungkinan ya di situ, di sekitar situ. Lalu setelah Habib Utsman bin Yahya, berdasarkan ronsen makamnya itu, akhirnya diputuskanlah itu adalah makam keramat Luar Batang Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Terus makam Luar Batang ini bagaimana? Nah, makam Luar Batang ini bahwa Habib Husain Luar Batang atau Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara itu bukan makam yang sebenarnya. Kemungkinan hanya petilasan saja atau santri pengikutnya Habib atau Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri yang ada di Mempawah. Makamnya ada di Mempawah, wafatnya pun beda. Wafatnya Habib Husain bin Ahmad Al-Qadri itu tahun 1771 Masehi. Dimakamkan di Sebukit Rama Mempawah. Makamnya ada di sana. Nah, Habib Husain bin Ahmad Al-Qadri ini sebelumnya tidak langsung ke Matan sana, Matan, Kesultanan Matan, Sukadana, ya Kalimantan Barat juga, dekatnya Mempawah itu. Itu mampir dulu ke Batavia, karena memang Batavia kan ibu kota Nusantara, Hindia Belanda, Hollandia Asyarkiyah. Nah, kemungkinan besar Habib Husain bin Ahmad Al-Qadri itu memiliki santri yang ada di Batavia. Lalu yang dimakamkan di Luar Batang situ kemungkinan santrinya atau muridnya. Atau bahkan juga cucunda dari Habib Husain bin Ahmad Al-Qadri. Yakni di situ kan ada ceritanya sebelahnya makam Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus itu kan ada makam katanya Haji Abdul Qadir katanya kan gitu nih. Itu justru kemungkinan adalah cucunda dari Habib Husain, yakni anaknya Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang bernama Syarif Abdul Hamid, menantunya Sultan Mahmud Badarudin II dari Palembang. Ceritanya sangat panjang. Sultan Mahmud Badarudin II itu kan seorang pahlawan, diakui ya, menjadi seorang pahlawan tahun 1984, sudah ada SK-nya, karena perjuangan beliau sangat berat dalam melawan Belanda dan Inggris atau Company dan Inggris itu. Menantunya yang membantu Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Darussalam, Palembang itu Kesultanan Palembang Darussalam. Sampai semua keluarganya dibuang. Dibuang ke Ternate, dibuang ke Ende, dibuang ke Toraja, dibuang ke Kupang, ya, ke paling
utara dan selatan Nusantara. Bahkan ada juga yang terbunuh. Nah, di antara yang terbunuh dan ditawan oleh Belanda dibawa ke Batavia yaitu Syarif Abdul Hamid, menantu dari Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Nah, kemungkinan dimakamkan di situ atau tidak, wallahu a'lam, ini masih dalam penyelidikan kami. Apakah makam Haji Abdul Qadir itu beliau dari marga Al-Qadiri? Wallahu a'lam, ini masih dalam penyelidikan kami. Jadi Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri atau Al-Gadri itu mampir dulu ke Batavia. Baru setelah itu 1756 datanglah ke Kesultanan Matan, Sukadana, Kalimantan Barat. Lalu menikah dengan keluarga Kesultanan Matan, mendapatkan anak-anak, di antaranya adalah Abdurrahman Al-Qadri yang merintis Kesultanan di Pontianak. Kesultanan Al-Qadriyah, Istana Al-Qadriyah itu di Pontianak. Karena babat alas diganggu oleh kuntilanak, akhirnya dikatakan di situ adalah tempatnya para kuntilanak, akhirnya menjadi kota Pontianak, Pontianak, Pontianak. Itu Sultan atau Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Syarif Abdurrahman Al-Qadri inilah yang menurunkan sampai Sultan Syarif Abdul Hamid kedua, ya, yang menginginkan Kesultanan Pontianak menjadi negara sendiri, negara bagian, tidak gabung dengan NKRI, negara federal, karena iri dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang diakui oleh kalangan nasionalis kita, ya, akhirnya ya beliau bekerja sama dengan Westerling dan lebih menikmati hidup di Hindia Belanda sana. Nah, ini Syarif bukan Habib, tetapi sudah kadung diklaim menjadi Habib. Sebelum ada marga Habib pada Kesultanan Mempawah dan Pontianak, itu mereka Syarif, gitu. Syarif. Jadi Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri, karena bermarga dari Irak, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Kailani itu. Al-Qadri. Kenapa Al-Qadri tiba-tiba berubah menjadi Ba'alawi? Nah, kalau Ba'alawi harusnya kan Habib, ya, walaupun tahun 1700-an ya, tetap kan Habib. Tapi Syarif Hamid Abdul Hamid II misalkan. Syarif Hasim misalkan. Syarif Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Itu sebenarnya apakah makamnya benar di luar Batang sana atau tidak? Yang menemukan pertama kali berdasarkan kasfi itu adalah Habib Utsman bin Yahya, yang katanya mufti Batavia. Sebelumnya hanya berdasarkan ada tulisan ketika Masjid An-Nur dipugar menjadi Masjid Keramat Luar Batang, itu ada tulisan 1756. Tapi tidak bisa dipastikan apakah di luar Batang itu benar-benar makam beliau Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Karena nama besarnya ini mencangkok dengan Al-Qadri dari Kesultanan Matan, Sukadana, Kalimantan Barat. Lalu pindah ke Kesultanan Mempawah. Yang akhirnya nama besar itu dicangkokkan ke Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus ini. Habib Husain
bin Abu Bakar Al-Idrus itu sebenarnya aslinya adalah mendompleng nama besarnya leluhur dari Kesultanan Pontianak Al-Qadriyah itu. Aslinya Al-Qadriyah itu bukan dari marga Alawi. Tetapi karena sudah kadung sejarawan sini, Malaysia sana, ya, sampai diakui ke sejarawan dan ahli nasab kelas dunia Hadramaut sana, maka akhirnya Al-Qadri ini sesuai dengan kitab Khidmatul Asyirah berdasarkan kitab Syamsuddohiroh, ya, masuk dalam keluarga Ba'alawi. Al-Qadri. Padahal sebenarnya Husain bin Ahmad Al-Qadri itu asli kelahiran India. Dari keluarga besar Muslim India sana, dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena memang beliau itu amalan utamanya adalah Thariqah Qadiriyah. Cuma berikut-berikutnya itu katanya ada tambahan Rotib Al-Haddadnya. Ini baru saya yang bahas ya. Belum ada channel lain yang menerangkan ini. Karena seiring dengan data yang kami miliki, ya, bahwa Habib Keramat Luar Batang, Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus itu sebenarnya bukanlah seorang tokoh besar, tapi dibesar-besarkan. Dan biografinya itu juga tidak ada data yang akurat, pasti kebenarannya. Hanya berdasarkan cerita-cerita masyarakat tutur tinular saja. Untuk menjaga keautentikan data, itu harus ada bukti yang tertulis di masanya. Sekali lagi jangan tanyakan surah wal istifadhahnya. Harus ada datanya karena itu ada pada abad 18 Masehi. Kan ya tidak terlalu lama lah ya. Menjelang 19 Masehi. Ya inilah pentingnya kebangkitan kita untuk meluruskan sejarah yang ada. Yang sudah kadung diporak-porandakan, diluluh lantakkan, dirubah semua. 80% dirubah semua oleh mereka. Sampai kita nanti Dr. Sugeng Sugiyarto itu pernah nulis ya, para kiai sekarang itu harus berumur panjang. Kalau umurnya pendek nanti 50 tahun lagi akan diba'alawikan. Ya memang nggak salah. Oleh sebab itu kita harus berumur panjang, bisa memperjuangkan ini. Jadi kembali ke Habib Husain Luar Batang. Itu sebenarnya, ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, hanya sekedar petilasan atau makam dari muridnya Habib Husain bin Ahmad Al-Qadri Membawah, Sebukit Rama, Membawah, Kalimantan Barat itu. Ayahnya Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Mbahnya Syarif Abdul Hamid Al-Qadri yang meninggal di Batavia gara-gara ditawan oleh Belanda karena membantu mertuanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Nusantara. Sultan Mahmud Badaruddin II itu kan ada di dalam pecahan uang kertas Rp10.000 yang terbitan tahun 2005 itu ya. Sekarang sudah nggak kelihatan lagi. Terbitan tahun 2005 itu. Jadi pahlawan nasional, Sultan Mahmud Badaruddin II, dan diabadikan menjadi nama bandara internasional di Palembang. Labter atau bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Beliau pahlawan, meninggalnya di Ternate, karena dalam pengasingan selama 32 tahun. 32 tahun dalam pengungsian pengasingan di Ternate. Keturunannya Sultan Mahmud Badaruddin II ya banyak tersebar di daerah Kupang, ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Tidore, ya Sulawesi, menyebar. Dan banyak yang tidak memperlihatkan dirinya. Ya sama seperti nasib Kiai Nusantara sejak zaman setelah selesainya Perang Jawa. Sultan Mahmud Badarudin II itu keturunan Mbah Sunan Giri, saya tidak anul yakin. Bin Said Maulana Ishak. Keturunan Wali Songo. Makannya masih ada di Ternate sana. Kalau kita tarik kembali ke belakang bahwa Kesultanan Palembang Darussalam itu sudah ada sejak sebelum datangnya para kaum Ba'alawi, imigran Yaman ke Nusantara ini. Walaupun secara bergelombang ya, orang-orang dari Hadromi, campuran dari Arab juga datang ke sini itu sejak tahun 1750-an, ya itu sudah ada. Tetapi secara besar-besarannya itu tujuannya untuk bekerja ke pihak Belanda, di perusahaan-perusahaan Belanda di Nusantara. Tahun 1850-an, lalu lebih besar lagi 1880-an Masehi. Itu. Jadi sulit untuk membedakan, orang-orang kita membedakan mana Arab yang Ba'alawi dan non-Ba'alawi, mana yang benar-benar Arab dan mana yang Hadromi, campuran Arab dan non-Arab. Kita sulit membedakan. Sama seperti ketika kita mendengar kabar ya bahwa Habib Hasan Baharun ya, itu kan ada dua. Habib Hasan Baharun yang di Bondowoso, pemilik Ma'had Al-Ali, kelahiran Gresik itu Habib Hasan Baharun asli. Tetapi Habib Hasan Baharun yang ada di Dalwaraci, Bangil, Pasuruan itu bukan. Kita nggak mampu membedakan. Nggak mampu membedakan itu. Kecuali kiai-kiai tertentu yang benar-benar bergelut dalam dunia sejarah. Data Nusantara digabungkan, ditemukan, dikonfrontasikan dengan data-data luar Nusantara. Di antaranya adalah mempelajari ilmu nasab juga. Saya teliti beliau Habib Hasan Baharun Dalwa itu dulunya adalah kelahiran Sumeneb, Madura. Aslinya adalah Bahabasi namanya. Itu nggak ada dalam kamus Ba'alawi. Itu Arab, min jumlatil masyayikh. Tapi kenapa kok tiba-tiba menjadi Ba'alawi, dapat marga Baharun ini, itu bagaimana? Lah inilah prosesnya. Jadi kalau kita bongkar-bongkaran semua, ini penuh dengan kebohongan. Penuh dengan kebohongan.